Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat walaupun kegiatan praktikum kita dilaksanakan secara daring. Perkenalkan, nama kakak Haisyahani, salah satu asisten laboratorium biologi dasar LIDA Universitas Sumatera Utara. Sebelum melaksanakan kegiatan laboratorium, kita harus menggunakan perlengkapan laboratorium terlebih dahulu seperti masker, jas laboratorium, dan sarung tangan. Berikut ini adalah alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum transport membran sel. Dalam praktikum ini, kita akan mengamati 3 proses transport yang terjadi pada membran sel. Yang pertama difusi, kedua osmosis, dan ketiga plasmolisis. Pertama difusi. Dalam pengamatan proses difusi, kita menggunakan wadah berisi air panas dan air dingin, juga teh celup. Bahan-bahan inilah yang digunakan sebagai miniatur percobaan. Adapun prosedur kerja yang dilakukan adalah dimasukkan teh celup ke dalam kedua wadah berisi air panas dan air dingin. Kemudian dibiarkan hingga kurang lebih 10 menit dan diamati perubahan yang terjadi. Setelah dibiarkan selama 10 menit, dapat dilihat terjadi perubahan warna air yang semula bening menjadi kecoklatan. Dari perubahan yang terjadi pada kedua wadah ini, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi proses difusi, yaitu perpindahan ion atau molekul zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Zat terlarut yang digunakan adalah teh celup, dan pembungkus teh celup diibaratkan sebagai membran, sedangkan air merupakan zat pelarut. Dari penjelasan ini, yuk kita analisis faktor apa saja yang mempengaruhi proses difusi. Yang kedua, osmosis. Dalam praktikum ini, alat dan bahan yang kita gunakan yaitu 2 buah wadah berisi air, Citrus sinensis, Persea americana, dan pewarna makanan dengan 2 warna berbeda. Adapun prosedur kerja yang dilakukan adalah dilarutkan 2 pewarna makanan pada masing-masing wadah dengan takaran air yang sama, kemudian dihomogenkan. Setelah kedua larutan homogen, selanjutnya dipotong Persea americana dan Citrus sinensis. Dipisahkan bagian biji dan isi pada keduanya. Bagian inilah yang selanjutnya akan kita gunakan. Masukkan garam pada masing-masing kulit buah dengan takaran yang sama. Lalu dimasukkan ke dalam wadah berisi larutan pewarna makanan.
Biarkan selama kurang lebih 10 menit dan diamati perubahan yang terjadi. Dari hasil percobaan, dapat terlihat bahwa terjadi perubahan di dalam kedua kulit buah yang berisi garam, yaitu terdapat cairan yang membuat garam semakin larut. Dari perubahan yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi proses osmosis, yaitu perpindahan ion atau molekul zat pelarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Tidak berubahnya warna cairan dalam kulit buah menandakan bahwa kulit buah bertindak sebagai membran yang bersifat selektif permeabel, yang menyebabkan hanya molekul air saja atau zat pelarut yang berpindah tanpa molekul zat pewarna atau zat terlarut. Keseluruhan penjelasan ini, yuk kita analisis kembali faktor yang mempengaruhi proses osmosis. Yang ketiga, plasmolisis. Dalam pengamatan proses plasmolisis, alat dan bahan yang digunakan adalah tanaman Rhoyodiscaler, silet, kaca objek, penutup kaca objek, pipet tetes, tusuk gigi, kertas label, dan alat tulis. Bahan lainnya yaitu beberapa larutan dengan konsentrasi yang berbeda-beda seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Adapun prosedur kerja yang dilakukan yaitu disayat secara membujur bagian permukaan berwarna ungu dari tanaman Rhoyodiscaler dengan menggunakan silet. Kemudian, sayatan diletakkan di atas kaca objek. Ini adalah hasil sayatan yang sudah diletakkan di atas kaca objek. Buatlah lebih dari satu sayatan untuk memudahkan proses kerja. Selanjutnya, buatlah sejumlah larutan yang akan digunakan. Kemudian, kaca objek ditandai sesuai dengan larutan yang kita gunakan dalam praktikum. Setelah itu, diteteskan satu tetes larutan pada sayatan Rhoyodiscaler pada masing-masing kaca objek sesuai dengan larutannya. Ini adalah larutan NaCl 0,1% yang diteteskan pada sayatan Rhoyodiscaler. Setelah sayatan ditetesi larutan NaCl 0,1%, ditutup sayatan dengan penutup kaca objek dan diamati di bawah mikroskop. Perbesaran mikroskop yang digunakan adalah perbesaran 10 kali.
Ini adalah hasil yang terlihat di bawah mikroskop. Selanjutnya, dilakukan tahapan yang sama untuk larutan lainnya. Ini adalah hasil pengamatan sel tanaman Rhoyodiscaler di bawah mikroskop. Dari hasil pengamatan, dapat dilihat terjadi perbedaan kadar pigmen warna pada masing-masing sel tanaman Rhoyodiscaler, yang mengindikasikan bahwa sel telah mengalami plasmolisis, yakni hilangnya cairan sel akibat kondisi lingkungan yang hipertonik. Plasmolisis yang berbeda-beda disebabkan oleh perbedaan konsentrasi dari larutan yang digunakan. Demikian untuk praktikum transport membran sel kali ini. Jangan lupa membersihkan dan merapikan peralatan praktikum setiap selesai melaksanakan kegiatan praktikum. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan dimanapun kita berada. Praktikum daring, belajar di rumah saja. Salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.